Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfauji Siregar dengan NIM 0306222123 akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas atau proses yang sistematis dan sistemik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu guru, siswa, kurikulum, proses, output, fasilitas, dan strategi. Masing-masing komponen tidak bersifat parsial atau terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan saling teratur, saling tergantung, saling melengkapi atau komplementer, dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan rancangan dan pengelolaan belajar yang baik yang dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di sisi lain, perencanaan adalah suatu cara pengambilan keputusan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, agar tujuan yang ingin dicapai akan berjalan lebih efektif jika ada perencanaan. Nah, pembelajaran yaitu suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk mempelajari materi atau pengalaman yang diberikan oleh guru dan akan mengakibatkan perubahan perilaku, sikap, sifat, dan lainnya yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu dan tidak baik menjadi baik. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, yang artinya suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi juga sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada komponen-komponen perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pokok bahasan yang akan dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Subject Center Teaching, keberhasilan suatu proses pembelajaran, materi pembelajaran juga merupakan sebuah pembahasan inti dari kegiatan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Menurut Ahmad yang dikutip dari Darmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah interaksi pembelajaran atau aktivitas. Langkah-langkah interaksi sama dengan proses kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran tersebut disusun setelah merencanakan tujuan, materi, dan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Media adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu penyampaian materi, seperti video pembelajaran, slide presentasi, dan lain-lain. Di sisi lain, sumber belajar adalah sebuah bahan awal mula yang dijadikan referensi untuk proses mencari pengetahuan atau pengalaman. Semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman baik. Kemudian ada evaluasi, di mana evaluasi ini berfungsi untuk menilai sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang ditentukan. Penilaian dan evaluasi digunakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan metode penilaian dan evaluasi yang efektif agar hasil belajar siswa dapat diukur secara objektif. Kemudian, di dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi. Perencanaan pembelajaran harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Prinsip relevansi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Kemudian yang kedua ada konten atau materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di masa depan, baik akademik maupun keterampilan hidup. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip sistematis. Perencanaan pembelajaran harus disusun secara terstruktur dan logis. Prinsip sistematis mencakup dua hal. Yang pertama, terdapat hubungan yang jelas antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kemudian pengorganisasian pembelajaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang seefisien mungkin namun tetap efektif. Prinsip efisiensi dan efektivitas terdiri dari dua hal, yaitu pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Kemudian, penggunaan sumber daya yang optimal untuk memaksimalkan hasil belajar. Prinsip keempat yaitu prinsip fleksibilitas. Perencanaan pembelajaran harus mampu menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi. Prinsip fleksibilitas terdiri dari dua, yaitu mengubah pendekatan atau strategi jika diperlukan, kemudian menyesuaikan materi atau metode sesuai dengan perkembangan atau respon peserta didik selama proses pembelajaran. Prinsip yang kelima ada prinsip keterlibatan peserta didik. Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik terlibat aktif dalam prosesnya. Prinsipnya ada dua, yaitu pemilihan strategi yang mendorong partisipasi aktif, kemudian merancang aktivitas yang memfasilitasi interaksi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan guru. Yang terakhir ada prinsip inovasi dan kreativitas. Dalam perencanaan pembelajaran, guru dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran agar proses belajar menjadi menarik, interaktif, dan menantang. Inovasi juga membantu dalam yang pertama, mengatasi kejenuhan peserta didik, kemudian memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran modern. Yang terakhir ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Berdasarkan dokumen kurikulum berbasis kompetensi, penyusunan rencana pembelajaran atau RPP merupakan perwujudan dari salah satu komponen KBK, yakni kegiatan belajar mengajar. Dalam dokumen kurikulum dasar sekolah tentang kegiatan belajar mengajar, terdapat pedoman yang harus diimplementasikan oleh guru-guru untuk mencapai setiap kompetensi. Di dalam dokumen tersebut disajikan contoh pencapaian kompetensi dan kegiatan yang berkaitan. Namun, guru harus merancang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Diperlukan tindakan yang terstruktur untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan. Langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Dapat juga disebut indikator, hasil belajar, kompetensi yang akan dicapai, atau istilah lain yang mempunyai makna yang sama. Kemudian ada pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa orang, perpustakaan, lingkungan, sedangkan media merupakan bagian sumber belajar khusus. Yang ketiga ada pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Dan yang keempat ada mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Kemudian yang kelima ada menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keenam, tentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, skenario atau kegiatan pembelajaran. Dan yang kedelapan, penilaian. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama tes tertulis, yang kedua kinerja atau performansi, yang ketiga ada produk, kemudian ada penugasan atau proyek, kemudian yang terakhir ada portofolio. Tulis penilaian apa yang akan dilakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, dan pilih jenis penilaian. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai materi konsep dasar perencanaan pembelajaran. Saya kira demikian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.